Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur buat semua yang kami alami, buat semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Iya Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup, semua atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua
kami. Haleluya Yesus. Karena itu kami mau bersyukur dan terus bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur Kau beriku kekuatan. Ku percaya, kami percaya bahwa Engkau terus beserta kami sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan ku percaya Engkau takkan tinggalkan kami Tuhan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya selalu besertaku. Dengan iman Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari lepas hari, Engkau selalu ada di dekat kami. Di mana kami mengalami satu, oh Tuhan, di dalam hidup kami percaya Engkau selalu menopang di setiap hati yang rindu akan kasih-Mu. Bahkan Tuhan Kau senantiasa memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Sehingga kami boleh sampai hari ini untuk setia, berbakti, memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar pagi Tuhan, kami Tuhan rindu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sucikan Tuhan hati kami, kehidupan kami, pemikiran kami, sehingga firman itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan Tuhan boleh bertumbuh, bahkan Tuhan kami boleh melakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap hati dan hidup kami. Kami serahkan doa sembahyang pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada, yang hadir pada pagi hari ini mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, kita nyanyikan, bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Papi Mami dan Emak dalam kesempatan pemberitaan firman Tuhan yang dipercayakan kepada saya pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Raja-Raja, 1 Raja-Raja tepatnya, pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ya, kitab 1 Raja-Raja 19, kita akan membaca ayatnya yang keempat. Dari sekian banyak ayat di dalam pasal 19 ini, kita akan membaca satu ayat untuk membuka khotbah atau renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jika sudah menemukan, sama-sama katakan amin.
Kita akan baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang." Puji nama Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah burnout experience, ya, pengalaman yang membuat seseorang bisa burnout gitu ya, bisa dia mengalami kecapean yang mungkin kelelahan yang begitu rupa, yang begitu luar biasa. Dan kita melihat bahwa tokoh yang kita baca adalah seorang nabi yang besar, ya, yang adalah Nabi Elia. Bahkan kita mengetahui bahwa ada 2 saksi Allah di dalam Wahyu pasal 11 yang dimungkinkan salah satunya adalah Elia bersama dengan Musa datang pada saat akhir zaman untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang Israel, diutus oleh Tuhan. Tapi kita melihat bahwa nabi besar ini dia mengalami satu pengalaman sehingga keluar dari mulutnya sendiri, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kita melihat bahwa seorang nabi besar seperti Elia, mungkin untuk kita dapat mengetahui bahwa seberapa besar Tuhan memakai Elia ini, kita dapat melihatnya. Saya menjabarkannya di situ, ada beberapa hal yang Tuhan percayakan atau saya tulis di sana bahwa keberhasilan Elia dalam melakukan firman Tuhan, ya. Jadi dia dikatakan sebagai nabi besar bukan karena Elianya sebagai pribadi, tapi kepada perkara-perkara yang Tuhan percayakan, dan Elia ini taat untuk melakukan firman Tuhan sehingga terjadi banyak hal yang luar biasa. Yang diantaranya yang pertama, Elia itu berdoa untuk hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Jadi Elia saat itu berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun, ya, atau 3 tahun 6 bulan dalam kitab Yakobus. Lalu perjalanan waktu setelah itu Elia kembali berdoa dan hujan turun. Kita melihat bahwa nabi ini begitu dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan Elia masuk dalam pengalaman yang luar biasa juga, dipelihara oleh Tuhan secara ajaib di tepi Sungai Kerit. Bapak Ibu sudah tahu tentu kan, dipelihara oleh hewan apa di tepi Sungai Kerit? Elia, burung gagak, ya. Jadi dipelihara oleh Tuhan begitu rupa dengan cara yang ajaib. Jadi dan setelah itu juga ada mujizat di Sarfat, ya, lewat janda yang dengan tepungnya segenggam. Di situ terjadi mujizat karena dengan janda itu memberikan berkatnya, membagi berkatnya kepada Elia. Di situ tepung dan minyaknya tidak habis, ya, sampai dia bisa mengelolanya untuk menyelesaikan hal-hal permasalahan hidupnya. Dan mujizat yang atau keberhasilan yang terakhir yang Tuhan percayakan kepada Elia untuk mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Memang tertulis di dalam pasal yang sebelumnya, pasal 18 ini tentang nabi-nabi Baal. Di situ tertulis memang 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi kita melihat bahwa ada lebih dari 450, ya. Ada 400 lagi nabi-nabi Asyera. Asyera dan Baal ini kalau dipercaya bahwa dewa yang adalah suami istri. Asyera ini istri dari dewa Baal, gitu. Makanya sering bersandingan. Kita melihat bahwa beberapa poin yang kita lihat ini adalah bentuk, ya, adalah bentuk yang dapat dikatakan sebagai keberhasilan Elia dalam melakukan firman Tuhan. Tapi balik lagi di ayat yang kita baca, kok timbul pertanyaan pastinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Elia sampai bisa berkata seperti itu? Padahal kita melihat bahwa Elia ini dipakai Tuhan secara luar biasa dengan berbagai hal-hal yang kita lihat di layar ini. Bagaimana dia berdoa, terus hujan tidak turun. Dia berdoa kembali, hujan turun. Kita melihat bahwa mujizat
atau pemakaian Tuhan luar biasa kepada diri Elia. Dia dipelihara dengan burung gagak. Mungkin orang-orang tidak ada yang menyangka bagaimana caranya manusia yang dia di tepi sungai Kerit tidak ada bekal apapun bisa dipelihara lewat burung gagak ya yang membawa makanan. Yang tentunya menjadi utusan Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa semua orang berpotensi untuk alami burnout ya. Jadi semua orang punya potensi yang sama untuk mengalami burnout ya. Jadi bukan karena Elia itu dia nabi besar, nabi terpandang. Begitupun di bangsa Israel ya, selain Musa, Elia ini merupakan nabi terpandang. Ya, nabi yang dihormati. Jadi Musa, Elia, Daud itu adalah tokoh-tokoh terpandang yang dipercaya oleh kurang lebih 3 agama ya. Yahudi, Kristen dan Islam ya. Jadi 3 ini adalah 3 tokoh yang terpandang Bapak Ibu Saudara, tapi dia bisa alami yang saya namakan di sini dengan istilah burnout. Apa sih burnout? Ya, sebelum kita jauh lebih dalam lagi, kita tentu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan burnout. Istilah burnout ini merupakan istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kegagalan dan kelesuan akibat tuntutan yang terlalu membebani tenaga dan kemampuan seseorang. Jadi burnout adalah istilah di dalam dunia psikologi di mana orang itu mengalami perasaan gagal, ya dia merasa dirinya udah gagal sekali. Dia juga mengalami kelesuan, ya dirinya lesu akibat adanya tuntutan beban yang dirasanya ya dalam perasaan orang itu lebih dari kemampuannya dia. Sepertinya berat banget ya sampai Elia keluar dari mulutnya sendiri, cukup ya Tuhan ya. Cukuplah itu. Kalau kita melihat bahwa dalam terjemahan lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, ayat itu berkata bahwa sudah tidak tahan lagi. Jadi Elia berkata kepada Tuhan, sudah Tuhan, aku tidak tahan lagi. Bahkan dalam terjemahan The Message ya, ayat ini berkata bahwa aku sudah tidak tahan lagi dan aku mau kembali, aku mau seperti leluhurku yang sudah meninggal. Jadi istilahnya kalau gampangnya Elia ini minta mati ya, minta dicabut nyawanya oleh Tuhan. Karena dia rasa ya hal-hal yang dia alami saat itu di luar dari kemampuannya dia ya, menjadi beban yang begitu berat. Makanya di sini saya pakai istilah burnout. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa dari peristiwa Elia ini kita dapat mengerti bahwa apa sih yang menjadi gejala-gejala orang yang mengalami burnout, atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang sedang burnout, ada gejala-gejalanya Bapak Ibu Saudara. Ini dapat kita lihat dari peristiwa Elia ya dalam pasal ini. Gejala-gejala ya burnout dalam dialog Elia dengan Tuhan. Yang pertama, gejala orang yang burnout adalah dia putus asa. Itu terlihat di dalam ayat 4 bagian A. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Jadi dia merasa putus asa Bapak Ibu Saudara. Dia merasa putus asa sehingga dia seperti melarikan diri Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat bahwa dalam ayat 4 ini ia sendiri padahal di ayat yang ketiga dia bersama-sama dengan orang lain. Ya, di situ ditulis bahwa bersama-sama dengan bujangnya. Tapi bujangnya disuruh tunggu. Dia mau melarikan diri sendiri. Ya, jadi saking putus asanya dia nggak mau ada orang lain, udah biar saya aja. Ya, kamu tunggu sini aja. Ya, saking putus asanya dia melarikan diri. Ya, dia mengambil jalan untuk masuk ke padang gurun. Ya, yang kita melihat bahwa ditempuh sehari perjalanan jauhnya.
Ya bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang kalau putus asa ya dia nggak sadar dia udah sehari jalan ternyata Bapak Ibu Saudara. Ya sehari penuh dia jalan untuk melarikan diri Bapak Ibu Saudara. Melarikan diri dari apa? Melarikan diri dari apa? Kita tahu bahwa yang menyebabkan Elia ini mengalami burnout tertulis di dalam ayat yang kedua. Ya ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa maka Isabel menyuruh seorang suruhan kepada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, ya dari nabi-nabi yang sudah dikalahkan oleh Elia dan bangsa Israel. Jadi kita melihat ada ancaman. Jadi ancaman dari Isabel lewat suruhannya menggentarkan hati Elia. Sampai-sampai Elia ini menjadi burnout Bapak Ibu. Ya, dia sampai-sampai jadi putus asa karena mendengar ancaman pembunuhan itu ya. Ancaman akan dibunuh. Jadi besok ya kira-kira pada waktu itu ya, pada waktu dia mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi Asyera, si Isabel akan membalas dendam kepada Elia dan Elia ini takut ya, sehingga dia menjadi putus asa Bapak Ibu Saudara. Gejala-gejala orang yang mengalami burnout. Dan yang kedua, orang yang mengalami burnout dia mencela diri. Ya, mencela diri. Itu tertulis dalam ayat 4 bagian B. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi kita melihat bahwa gejala-gejala orang yang mengalami burnout atau dia mengalami satu hal yang menekan kehidupannya, jadi dia sampai dia merasa dirinya mengalami burnout ini, gejala-gejalanya adalah dia nantinya atau biasanya orang seperti ini akan mencela diri. Dia akan berkata bahwa iya saya memang gak lebih baik dari pendahulu saya. Ya memang saya tidak lebih baik dari si A, dari si B, si ini, si itu ya. Bahkan mungkin ya kalau orang-orang burnout biasanya mungkin dalam pertemanan, dalam persahabatan ya atau dalam hubungan, dia biasanya akan terungkap dalam perkataannya bahwa iya memang yang itu memang lebih baik, yang ini memang lebih baik, yang kemarin memang lebih baik dan lain sebagainya. Yang isinya adalah mencela diri sendiri. Ini gejala-gejala yang kita perlu cermati Bapak Ibu Saudara, dan nantinya di akhir kita akan melihat bahwa slide demi slide ada pertolongan ya, ada jalan keluar di dalam Tuhan untuk mengatasi keadaan yang demikian. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, gejala orang yang burnout ini adalah selalu dipenuhi amarah. Ya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 isinya kurang lebih sama. Aku bekerja, ini ditanya, Elia ditanya sama Tuhan, apa kerjamu ya? Atau mengapa kamu di sini? Elia langsung berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang yang burnout dia ibaratnya kalau orang sekarang bilang ya disenggol sedikit dia udah meledak-ledak ya. Sama seperti kita melihat contohnya di dalam peristiwa ini yaitu Elia. Kita mundur ke ayat sebelumnya, ayat 9, Tuhan bertanya sama Elia, apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan berkata ya, kalau mungkin orang sekarang ya mungkin WA lagi ngapain gitu kan. Elia langsung marah, dia bilang aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya aku udah kalahkan itu nabi-nabi ya Baal, nabi-nabi yang tidak berkenan yang membawa orang Israel kepada penyembahan berhala, udah saya kalahkan. Tapi umatmu malah membunuh nabi-nabimu sehingga aku hanya seorang diri. Ya jadi dia penuh dengan amarah Bapak Ibu Saudara, padahal kalau kita balik lagi Tuhan hanya bertanya apa? Mengapa atau apa kerjamu di sini ya. Padahal Tuhan hanya berkata ya, kalau bahasa sederhananya kamu lagi ngapain ya.
Tapi Elia malah menjawab, dia meledak-ledak, ya penuh dengan amarah. Ini adalah gejala daripada orang yang mengalami burnout. Dan kita melihat mengapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Di sini saya mengambil bahwa ada 2 poin. Yang terjadi atau mengapa burnout itu dapat terjadi dalam diri seseorang atau dalam diri Elia pada kesempatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kenapa itu bisa terjadi? Penyebabnya adalah fokus kepada diri sendiri. Ya, yang menyebabkan Elia itu burnout karena dia fokus terhadap diri sendiri. Tadi kalau ayat yang kita baca tadi itu ayat 10, ayat itu berkata bahwa hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat nantinya Tuhan menjawab Elia di ayat 18. Coba Bapak Ibu Saudara lihat ayat 18. Apakah betul Elia hanya seorang diri yang menaati perintah Tuhan? Apakah betul Elia hanya seorang diri menjadi perwakilan Tuhan untuk bangsa Israel atau bangsa umat Tuhan pada saat itu? Hanya seorang diri Bapak Ibu Saudara di ayat 18? Ternyata tidak. Ya, di ayat 18 ada siapa? Ada berapa orang? 7.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi Elia berkata apa? Hanya aku seorang diri saja yang masih hidup, ya, untuk menegakkan mesbah-mesbah Tuhan. Yang lain sudah mati. Ya, ibaratnya hanya aku saja yang menjadi perantaraan Tuhan, aku saja, ya aku terus yang nyampein firman Tuhan dan lain sebagainya. Padahal ya ayat 18 Tuhan menjawab Elia akhirnya, ternyata ada 7.000 orang, ya. Tapi Elia begitu takutnya, ya, begitu dia mengalami keadaan yang burnout ini, dia merasa bahwa kok cuma seorang diri, ya. Burnout ini terjadi karena Elia itu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Ya, hanya fokus, ya, perhatiannya, perasaannya hanya tertuju pada diri sendiri. Dia hanya mengungkapkan, hanya memikirkan, hanya memperhatikan apa yang dirinya rasakan. Padahal kita melihat bahwa ada 7.000 nabi-nabi Tuhan juga, ya, yang tidak menyembah berhala, ya, yang juga ada di dalam, ibaratnya ada di dalam pihak Elia, ya, pihak yang berusaha membawa Israel kembali kepada kebenaran. Ada 7.000 orang lainnya Bapak Ibu Saudara. Tentu merupakan jumlah yang cukup, dan Elia ternyata tidak ditinggalkan seorang diri Bapak Ibu Saudara. Seringkali dalam keadaan burnout ini, ya, atau kita dapat mengalami burnout ketika kita fokus pada diri sendiri. Kita hanya merasa bahwa di saat kita mengalami masalah, beban berat, kita merasa bahwa yang mengalami beban itu cuma diri sendiri. Oh, yang lain kayaknya mungkin nengok kiri dan kanan, kok kayaknya enak-enak aja hidupnya, ya. Mungkin nengok tetangga sebelah, oh dia kayaknya nggak pernah sedih ya. Kok dia kayaknya mukanya nggak pernah muram, kok dia sepertinya pekerjaannya enak-enak aja. Tapi aku kok gini ya, ya, dan lain sebagainya. Itu akan mendatangkan burnout Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mengalami satu pressure, ya, tekanan yang berat sehingga kita merasa bahwa diri kita seperti habis terbakar, ya. Istilah burnout ini kan kalau literal seperti habis terbakar. Sepertinya kayaknya udah gak ada kekuatan sama sekali. Karena fokus kita terhadap diri sendiri. Saya pernah membaca satu tulisan yang berkata bahwa kadangkala kita nengok kiri dan kanan, kita merasa bahwa kok orang lain lebih enak ya dari saya. Kok orang lain lebih kayaknya gak ada masalah, gak kayak saya. Oh, masalahnya berat, ini yang satu belum selesai, yang lain udah datang dan lain sebagainya. Saya membaca satu tulisan di status, orang itu berkata bahwa bedanya bukan orang lain gak punya masalah, kita punya masalah, tapi orang lain bisa menerima masalah itu, kita gak bisa menerima masalah itu. Jadi bedanya bukan si A punya masalah, kita punya masalah, si B, si A, si C gak punya masalah, bukan. Tentu semua punya masalah, tentu semua punya permasalahan, pergumulan dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah mereka bisa menerima dan menjalani.
Dan kita seringkali kalau kita mengalami burnout, ya karena kita tidak bisa menerimanya. Ya kita hanya fokus terhadap perasaan kita. Kita merasa bahwa oh saya orang yang paling menderita di dunia ini sepertinya. Kok orang-orang lain, kok tetangga saya, ya kok keluarga saya, kok saudara-saudara yang lain kok sepertinya enak-enak aja. Tapi saya seperti orang yang menderita, ya. Sepertinya kita merasa bahwa diri kita hanya satu-satunya di dunia ini yang menderita dan yang lain tidak. Nah, yang kedua, mengapa burnout ini bisa terjadi dalam diri seseorang? Hal ini bisa terjadi di saat orang tersebut melebih-lebihkan hal yang negatif, ya. Kita melihat dalam dialog Tuhan dengan Elia, apa yang selalu dikeluarkan oleh Elia? Elia selalu mengeluarkan hal-hal atau perkataan-perkataan yang negatif, ya. Memang kita mungkin berkata bahwa ya Elia kan gak salah, dia cuma ngomong fakta, ya fakta yang sedang dirinya alami. Fakta yang dirinya alami adalah ternyata emang ada ancaman pembunuhan, itu kan fakta. Maksudnya Elia tidak mengarang cerita itu, memang betul itu terjadi dan menimpa kehidupannya dan dia dengar sendiri. Tapi kita melihat Elia ini melebih-lebihkan hal yang negatif. Ketika dia dengar ancaman pembunuhan, dia ya perkataan-perkataannya dia hanya berkata hal-hal yang negatif, ya. Dia hanya melebih-lebihkan hal yang negatif dalam dirinya, bukan melebihkan hal positif yang mungkin pada saat itu mungkin hanya sedikit, ya mungkin hanya sedikit yang bisa dilihatnya hal positif, tapi bukan itu yang dilebih-lebihkan, tapi hal yang negatif justru yang dilebih-lebihkan. Contohnya Elia berkata bahwa kok aku diancam untuk dibunuh, ya padahal aku udah berjuang giat buat Tuhan, ya aku sudah mengalahkan. Kita melihat di pasal 18, ya hanya beberapa ayat naik, ya pasal 18 itu kan hanya beberapa ayat naik setelah pasal 19 ayat awal ini, Elia habis mengalahkan nabi-nabi berhala yang membawa bangsa Israel, umat Tuhan menjauh dari penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Tapi Elia merasa bahwa kok aku malah nerima gini, ya. Setelah aku berperang, dalam tanda kutip berperang dengan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, nabi-nabi berhala, kok aku malah menerima ancaman pembunuhan. Ya mungkin seringkali ini terjadi dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang pernah mengalami, mungkin terbesit dalam pikiran atau dalam hatinya, saya sudah setia ikut Tuhan. Ya ibadah mungkin ya dalam setahun mungkin 1 kali lah pernah bolong, mungkin sakit atau ada urusan mendadak misalkan gitu ya. Tapi kenapa kayaknya usaha saya selalu aja ada masalah. Kenapa pekerjaan saya selalu ada masalah. Mungkin yang anak-anak muda mungkin ada terbesit dalam pikirannya, ya aku udah setia melayani, ya pelayananku aku mau pelayanan apa aja, ibadah aku selalu datang, tapi kok aku nggak pernah nggak dapat jodoh ya, gitu ya. Mungkin pernah terbesit dalam pikirannya gitu kan, kenapa ya kok gini dan lain sebagainya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat diri seseorang, ya diri kita, diri manusia akan mengalami burnout ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melebih-lebihkan hal yang negatif, ya atau melebih-lebihkan hal yang kurang dalam diri kita. Misalkan kalau di depan sini ada gelas air, ya. Misalkan di depan sini ada gelas air yang tidak penuh Bapak Ibu Saudara, ya gelas air yang tidak penuh, isinya 3/4 lah, ya tidak penuh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, andaikan ya, ini kan kita berimajinasi karena saya tidak bawa gelasnya, ya ada gelas di sini tapi nggak penuh, isinya 3/4. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di depan saudara? Bapak Ibu Saudara jawabnya apa? Bapak Ibu Saudara jawabnya apa? Kemungkinannya kan 2. Gelas yang tidak penuh atau gelas yang hampir penuh, betul? Ya. Jadi dalam diri manusia, ya kita ada 2 kubu yang pasti terus tolak menolak Bapak Ibu Saudara, yang bertentangan. Contoh simpelnya ya seperti gelas itu. Kalau ditanya, kita bisa jawab punya 2 kemungkinan jawaban. Kita mungkin
Di saat kita haus, kita dikasih orang gelas yang gak penuh, kita mungkin akan ngedumel, bilang kok ngasih cuma air putih tapi gak penuh lagi ya. Mungkin berpikir dalam hatinya gitu ya, karena lagi haus. Atau kita mau berpikir atau kita mau mengatakan dalam hati kita, oh ya udah syukur dikasih minum gitu kan, daripada aku kehausan gak dapat minum gitu kan, walaupun ya gak penuh tapi setidaknya bisa menyegarkan diri kita gitu kan. Jadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pikirkan. Sama seperti Elia. Elia menerima satu ancaman yang mengancam nyawanya. Nah, Elia mau melihatnya dari sudut pandang mana? Padahal ya ada banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalahkan nabi-nabi berhala itu, Nabi Baal dan Nabi Asyera, bangsa yang umat Tuhan yang dia pimpin itu semuanya kembali Bapak Ibu Saudara. Semuanya ikut mengalahkan, ya ikut menumpas nabi-nabi Baal. Artinya apa? Sebetulnya misinya dia berhasil, betul Bapak Ibu Saudara? Karena semuanya kembali ya dari pihak yang berusaha disesatkan dengan penyembahan berhala, dengan adanya Raja Ahab dan Isabel, semuanya kembali karena berperang bersama dengan Elia. Tapi Elia lagi-lagi yang dilebih-lebihkan hal yang negatif. Karena apa? Karena dia merasa bahwa hanya dirinya yang menerima ancaman pembunuhan. Yang lain, nabi-nabi yang lain, orang-orang Israel yang lain, umat Tuhan yang lain gak dapat itu. Kok kenapa saya yang malah diancam dibunuh dan lain sebagainya. Jadi yang dilebih-lebihkan oleh Elia adalah hal yang negatif ini. Sehingga Elia akhirnya mengalami pengalaman burnout. Dia merasa bahwa aku udah capek melayani Tuhan. Pelayanan gini-gini aja ya. Hidup mengiring Tuhan, percaya Tuhan, jadi orang Kristen gini-gini aja. Nah itu biasanya gejala-gejala orang yang mengalami burnout Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yaitu bisa terjadi karena dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena fokusnya terhadap diri sendiri, karena merasa bahwa kok saya ikut Tuhan sepertinya gak ada peningkatan, gak ada keuntungan, gak ada ini dan lain sebagainya. Karena fokusnya terhadap diri sendiri. Atau jadi burnout karena justru malah melebih-lebihkan hal yang negatif. Kurang dan terus kurang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya yang kurang yang dikedepankan, sama seperti ilustrasi gelas air tadi. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang menjadi jawabannya Bapak Ibu Saudara adalah ada jalan keluar di dalam Tuhan. Walaupun kita, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini atau sekarang-sekarang ini mengalami pengalaman burnout, ada jawabannya di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mengatasi burnout ini? Yang pertama adalah beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa ucapan Yesus ya dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Ya, orang yang burnout kan dia merasa bahwa bebannya berat sekali. Ya, kayaknya dia udah gak punya daya dan upaya untuk menghadapi kehidupan, untuk melangsungkan atau melanjutkan kehidupannya. Tapi ada jawabannya Bapak Ibu Saudara kepada kita semua mungkin yang hari-hari ini sedang mengalami pengalaman ini. Mungkin itu diakibatkan karena keadaan di tengah-tengah keluarga, mungkin diakibatkan dengan keadaan di tengah-tengah usaha pekerjaan atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Jawabannya adalah beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Elia. Elia ini kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, Elia ini nantinya dia tidur Bapak Ibu Saudara, dia berbaring. Dia tidur. Ya, dia tidur sampai akhirnya malaikat Tuhan itu membangunkan Elia. Dalam ayat 7 sampai 8. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya dan sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, beristirahatlah ya, yang menjadi jawaban atau cara mengatasi keadaan burnout ini dalam kehidupan kita adalah beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Atau gampangnya tetap ada bersama dengan Tuhan. Jadi Elia ini memang dia melarikan diri Bapak Ibu Saudara.
Tapi kita lihat bahwa walaupun dia melarikan diri dari keramaian ya, dari hiruk pikuk lingkungan sekitarnya, tapi yang kita tahu dan kita pahami adalah Elia terus berkomunikasi sama Tuhan, betul? Walaupun dia lari Bapak Ibu Saudara, dia mengalami beban yang berat bagi dirinya, ya dia mengalami, waduh aku bakal mati nih, dibunuh dan lain sebagainya. Padahal aku udah berbuat yang terbaik semaksimal mungkin yang aku bisa buat untuk Tuhan. Tapi kita melihat catatan Alkitab, ya ayat-ayat Alkitab menuliskan bahwa Elia terus berkomunikasi sama Tuhan. Memang dirinya capek, ya. Memang dia rasa bahwa berbeban berat sekali, dia mengalami kelesuan, letih dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah untuk bisa mengatasi keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap ada dalam Tuhan. Beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan atau bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang tidak ketika kita mengalami beban berat gitu ya. Misalkan mungkin ada di antara umat Tuhan, ada mungkin tagihannya sebentar lagi harus dibayar dan lain sebagainya. Memang ya Tuhan nggak serta-merta menurunkan uang dari langit gitu ya, tiba-tiba ada hujan uang gitu kan, sehingga utang-utang bisa tagihan bisa terbayarkan. Bukan, ya, tapi janji penyertaannya, janji kelegaan dari Tuhan. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 ini. Ya, ada kelegaan dari Tuhan. Sehingga ya seperti khotbah Bapak Gembala di minggu-minggu yang lalu, segala perkara dapat kutanggung. Ya, karena Tuhan memberikan kekuatan, ya Tuhan memberikan kelegaan kepada orang yang datang kepada Tuhan. Memang masalah yang kita hadapi tidak langsung selesai. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin yang ada pergumulan dengan anak-anak kan mungkin ada dalam fase tertentu, mungkin dia sulit ya untuk diberitahu, sulit diarahkan dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu Saudara kita ada dalam hadirat Tuhan, memang anak-anak itu kan gak serta-merta dia jadi robot terus nurut, suruh belok kiri dia belok kiri, suruh ke kanan dia ke kanan. Kan gak langsung seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi yang pasti adalah beban berat yang ada dalam diri kita Tuhan hilangkan Bapak Ibu Saudara, dan dengan menggantinya dengan kelegaan. Tuhan menggantinya dengan kelegaan di saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ia laksana Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi mungkin ada banyak di antara kita udah gak ngerti, ya mungkin ada dalam pikiran dan hati kita terbesit, saya gak ngerti lagi mau lakuin apa. Kayaknya udah mentok, ya udah gak ngerti buat apa lagi. Datanglah ke hadirat Tuhan, terus tetap ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara. Seperti Raja Wali yang kembali di renew sama Tuhan ketika dia naik di puncak gunung batu. Ya, bulu-bulunya yang ada di sayapnya itu yang memberatkan hidupnya nantinya terlepas ketika dia mematuk-matukan ya paruhnya kepada bulu-bulunya yang tua itu yang sudah semakin tebal yang memberatkan perjalanan dia terbang, dipatuk-patuk sampai akhirnya semuanya itu luruh dalam kehidupannya dan Tuhan menggantikannya dengan bulu-bulu yang baru, paruh yang semakin runcing, cakar kaki yang semakin kuat untuk mencengkram, dan akhirnya Raja Wali kembali bisa naik terbang mengatasi badai. Kuncinya adalah teruslah dalam hadirat Tuhan, terus tetap di dalam hadirat Tuhan, beristirahatlah dalam hadirat Tuhan jika kita sedang mengalami pengalaman burnout ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa mengatasi keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah fokus kembali ke arah yang benar. Fokus kembali ke arah yang benar. Ayat 11 sampai ayat 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu.
Tetapi yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalimat terakhir, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan ayat yang ke-12 itu, ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, dan Tuhan berkata-kata Bapak Ibu Saudara dalam angin sepoi-sepoi itu. Ya, cara mengatasi burnout yang pertama beristirahat dalam hadirat Tuhan, dan yang kedua, nah ini Bapak Ibu Saudara yang kita harus mengerti bahwa ketika kita mengalami keadaan yang mungkin memberatkan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami keadaan yang burnout ini, kok sepertinya capek banget dan lain sebagainya. Di sini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, saya menuliskan dua hal. Yang pertama itu, ya, itu kita diam dalam hadirat Tuhan. Artinya bahwa lawatan Tuhanlah yang membuat kita beroleh kekuatan yang baru. Lawatan Tuhanlah yang membuat kita dapat kelegaan. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa dipisahkan adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhannya. Kita harus memfokuskan kembali apa yang menjadi fokus kita selama ini. Penglihatan kita, perhatian kita, fokusnya selama ini kemana. Kita kembali ya, mengembalikan fokus kita ke arah yang benar. Sama seperti Elia Bapak Ibu Saudara. Tadinya dia hanya fokus terhadap ancaman yang akan mencelakakan dirinya. Dia nggak fokus kepada, padahal di ayat sebelumnya, bahkan satu ayat ya, 1, 2, 3, 4 ayat sebelumnya daripada ayat ini ada, Elia sudah menang bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, api turun dari langit, menjawab doa Elia terhadap korban-korban yang disediakan. Elia lupa Bapak Ibu Saudara dengan kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, dia berdoa, hujan turun dan lain sebagainya. Ya, Elia disertai Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa. Begitu disertai Tuhan dia lupa. Karena apa? Fokusnya salah Bapak Ibu Saudara. Ya kalau orang sekarang mengistilahkannya dengan istilah gagal fokus. Ya, fokusnya salah Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 berkata bahwa, ayat pertama atau ayat yang kedua, ayat itu berkata bahwa ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, ya kita akan melihat di situ bahwa ada saksi-saksi seperti awan yang berkeliling menyertai kita. Di saat kita tertuju kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam mengatasi burnout ini ya ada dua hal. Yang pertama lawatan Tuhan yang terutama perlu menjamah kita sehingga kita beroleh kekuatan yang baru. Dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita udah limitnya. Kalau orang seperti daya baterai mungkin udah 5% Bapak Ibu Saudara, warnanya merah, betul? Kalau udah 10% ya, 20% itu kan udah mulai oranye gitu kan. Masuk 15 ke 10 jadi merah warnanya kan. Kalau di HP ibaratnya kalau kita mengandalkan diri kita Bapak Ibu Saudara dalam keadaan burnout ini gak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena daya kita udah merah. Ya, mungkin 10% kah? 8%, ada 5%, atau mungkin ada yang 1%. Udah benar-benar hopeless. Ya, di situ kita perlu beristirahat dalam hadirat Tuhan. Perlu lawatan Tuhan untuk merecharge ya daya kita, kekuatan kita di dalam Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kelegaan. Itu tugas dari Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi yang tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara, ketika kita beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan, ketika kita memperoleh kelegaan dari Tuhan, kita perlu memfokuskan diri kita kepada arah yang benar. Ke arah yang benar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tetap kembali fokus kepada arah yang negatif, kepada arah yang salah, bukan kepada Tuhan tapi kepada masalah, maka kita akan kembali Bapak Ibu Saudara kepada pengalaman burnout ini. Kita terus-menerus merasa capek. Kok masalah nggak selesai ya? Satu udah mau habis, datang masalah lagi. Sepertinya bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk seperti gunung, dan kita merasa bahwa kekuatan saya udah nggak ada. Karena apa? Karena setelah Tuhan memperbaharui kekuatan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita kelegaan, kita tidak mengambil tanggung jawab kita untuk
memfokuskan diri kita kepada arah yang benar. Satu ayat terakhir Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama dalam Ibrani 12 yang tadi saya singgung Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun mengikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ambillah tanggung jawab ini Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang bersekutu di dalam rumah Allah hari ini, ya saat ini itu hal yang baik. Saya percaya bahwa setelah ya kita nanti menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita kelegaan. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Tapi jangan lupa tanggung jawab ini Bapak Ibu Saudara. Arahkan pandangan kita, fokus kita kepada arah yang benar. Ke arah yang benar. Ayat 12 ayat yang kedua ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kepada Tuhan. Ketika kita menunjukkan mata kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kasih karunia dari Tuhan yang tidak terbatas buat kita. Kasih karunia yang terus berlimpah-limpah. Pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan rahmat dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, setiap pagi buat kita. Tutup Alkitab kita sama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kepada Bapak Gembala. Tersedia
Kami bersyukur Tuhan di pagi Terima hari kasih ini. Bapa. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau lihat keadaan sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Yang sudah datang kepada Tuhan. Kau tahu keberadaan kami ya Tuhan. Kalau di antara kami yang membawa dalam keputusan asa. ya, Tapi kami tahu Engkau yang mengenal semua dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdiam diri. Mohon kemurahan-Mu, mohon pertolongan Tuhan. Mohon kekuatan yang daripada Tuhan. amin. Sehingga Engkau boleh menyatakan pertolongan Tuhan. Benar. Tuhan boleh menyatakan mukjizat Tuhan. Tuhan menyatakan kasih Tuhan kepada kami semua sidang jemaat Tuhan. Benar Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan iman kami kembali. Untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Ya, Tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. amin Tuhan. Dengan keputusan asa kami, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, sehingga kami dapat Amin. menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Baik di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam Ya. pekerjaan, dalam apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Engkau yang menjadi penolong kami. Amin. Dengan Benar. iman kami, harap kami kepada Tuhan. Engkau menyatakan pertolongan Tuhan. Tuhan, firman-Mu Roh Kudus yang mengerjakan. Benar. Sehingga kami bertumbuh, iman kami kuat di dalam Engkau. Untuk kami berharap kepada Tuhan. Ya, Dan kami boleh memandang Engkau. Engkau yang dapat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Benar. Buat sidang jemaat Tuhan yang sudah datang kepada Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera sehingga kami boleh bersyukur dan kami boleh memuliakan Engkau senantiasa. Benar. Terlebih kami boleh mengasihi Engkau dan setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. kami Haleluya. berdoa. Amin.